Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas ya suatu tema sebenarnya sudah juga sering kita bahas di video-video selanjutnya. Cuman kita mau tekankan mengenai hal ini. Kenapa? Karena kita dapati ya dalam praktek ketenagakerjaan itu hal ini sering sering dilanggar gitu atau sering tidak diindahkan ya. Jadi kita sengaja ambil judul yang cukup cukup menantang, yaitu berani PHK harus berani juga terapkan aturan ketenagakerjaan. Nah, kenapa ya? Memang sudah konsekuensinya aturan hukumnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa disclaimer dulu, video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau untuk berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan yang bisa jadi perubahan tersebut sudah tidak membuat atau sudah membuat video atau konten ini menjadi tidak relevan lagi di masa mendatang. Ya, nah kita mau bahas ya. Nah, ini saya bikin semacam struktur yang simpel ya. Jadi ada pengusaha atau pemberi kerja berhubungan dengan pekerja. Nah, namanya hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu diwujudkan oleh apa? Diwujudkan oleh perjanjian kerja. Nah, sebagaimana kita tahu perjanjian kerja kan ada dua. Ada PKWT, ada PKWTT. Nah, masing-masing perjanjian kerja melahirkan konsekuensi hukum, yaitu hak dan kewajiban baik di pihak pemberi kerja maupun di pihak pekerja. Di pihak pemberi kerja muncul haknya, yaitu setiap hasil pekerjaan dari pekerja itu merupakan berhak dimiliki oleh pemberi kerja. Tetapi di satu sisi pemberi kerja wajib membayar upah pekerja dan seterusnya. Ada banyak sekali kalau nanti kita uraikan. Kemudian dari sisi pekerja sebaliknya ya, dia wajib bekerja sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian dia setelah menjalankan kewajiban itu, dia berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini, hubungan ini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang seimbang antara pemberi kerja dan pekerja. Namun pada faktualnya kita lihat di Indonesia hal ini sepertinya masih belum sepenuhnya terjadi. Kenapa? Karena satu ya, kita bisa lihat bahwa masih tingginya tingkat tingkat orang yang mencari kerja atau suplai tenaga kerja itu masih sangat berlimpah, sedangkan permintaan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan itu sangat terbatas. Nah, ini terbukti dari mana? Terbukti dari setiap kali ada acara lowongan kerja atau bazar lowongan pekerjaan, entah itu di kota-kota besar, selalu dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan pelamar pencari kerja. Nah, ini membuktikan bahwa memang pasar tenaga kerja di Indonesia ini masih banyak suplainya. Nah, hal ini tadi ya, salah satu penyebab kenapa banyak perusahaan yang masih menganggap remeh adanya aturan ketenagakerjaan. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua menurut saya adalah belum pahamnya pekerja ya. Belum pahamnya pekerja mengenai aturan ketenagakerjaan secara dasar. Jadi mereka masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi atau menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya banyak sekali pekerja yang merasa saya butuh pekerjaan karena memang saya butuh uang untuk menghidupi hidup saya dan keluarga saya. Meskipun pada faktualnya pekerjaan yang dijalani itu ternyata tidak atau mengesampingkan aturan ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja itu menjadi lemah lah ya, intinya seperti itu dibandingkan yang seharusnya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Kita masih melihat belum adanya niatan serius ya untuk benar-benar menyeimbangkan antara supply dan demand antara pemberi kerja dan pekerja. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya,
dengan adanya kondisi tersebut, nah maka saya seringkali ngecek ya, kalau saya googling gitu kan di internet, surfing gitu, ketika saya ketik gitu kan kasus PHK di Google gitu kan, selalu yang muncul itu banyak saya baca kasus-kasus yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaiannya itu banyak yang PHK tanpa pesangon, kemudian yang PHK di pesangonnya hanya dikasih nilai tertentu yang tidak sesuai dengan haknya, atau bahkan pekerja yang seharusnya adalah pegawai tetap itu dijadikan kontrak selama belasan tahun, kemudian ketika diputus alasannya kontrak sudah habis, seperti itu. Padahal si pekerja itu menjalankan pekerjaan inti atau pekerjaan yang menjadi basic atau pekerjaan inti dari perusahaan tersebut. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh. Nah, ini yang memang harus sering-sering kita sosialisasikan, sering-sering kita wacanakan supaya awareness atau kesadaran pemberi kerja maupun pekerja itu muncul ya. Nah, salah satu caranya juga bisa menggunakan serikat pekerja. Sebenarnya serikat pekerja itu jangan dianggap negatifnya ya, artinya kita harus melihat serikat pekerja ini filosofinya adalah untuk menyalurkan aspirasi pekerja, melindungi hak-hak pekerja, kemudian memperjuangkan aspirasi pekerja, seperti itu ya. Jangan dilihat cuman demo dan sebagainya ya. Memang karena kondisi ketenagakerjaan kita masih seperti ini gitu. Nah, kita nggak usah banyak bicara tentang hal tersebut, maka kita ada beberapa hal ya yang menurut saya harus diperhatikan ketika PHK. Nah, ini mudah-mudahan dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja sama-sama memahami hal ini ya, sehingga nanti ketika ada suatu PHK karena satu dan lain hal, masing-masing pihak dapat memenuhi kewajibannya sesuai aturan. Nah, yang pertama, kalau menurut saya, apa yang menjadi alasan PHK pekerja, ya? Nah, ini harus jelas dulu. Jangan perusahaan itu mem-PHK orang tanpa alasan yang jelas, ya. Nah, alasannya itu harus disampaikan kepada si pekerja. Nah, apakah terdapat pelanggaran, apakah terlibat kejahatan, dan sebagainya. Nah, kemudian cek apakah setiap perusahaan itu memiliki PP atau PKB. Kita harus lihat itu ya. Kenapa? Karena disitulah ibaratnya aturan mainnya. Kalau pekerja katakanlah melanggar suatu aturan yang menurut perusahaan itu tidak boleh, itu harus tercantum dalam PP atau PKB-nya. Nah, jangan sampai perusahaan bilang suatu pekerja melanggar aturan PP atau PKB, tetapi ternyata PP atau PKB-nya malah tidak ada. Nah, itu yang menjadi fatal. Terus kalau nggak ada gimana? Ya kemudian diadakan, kalau gitu, dibuat gitu, dirundingkan bersama pekerja, ya. Nah, yang kedua, apakah prosedur sebelum PHK telah dilakukan? Ya, jadi kan orang nggak bisa lah tiba-tiba lagi bekerja dipanggil, kamu usaha PHK hari ini. Ya, tidak bisa seperti itu. Harus dilihat dulu apakah sudah diperiksa. Ya, kalau perusahaan yang besar mungkin diperiksa oleh audit. Tapi kalau untuk perusahaan yang skala kecil ya mungkin diperiksa oleh ownernya atau oleh pejabat yang berwenang di situ. Kemudian ada nggak bukti-bukti kesalahannya, bukti-bukti pelanggarannya, itu juga harus jelas. Kemudian oknum pekerja yang akan di PHK sudah ditanya atau diklarifikasi atau diminta keterangannya seperti apa ya, sehingga pemutus itu memiliki informasi yang luas, informasi yang berimbang baik dari sisi manajemen maupun dari sisi pekerja. Jadi ketika memutus apakah akan melakukan PHK atau tidak, itu sangat clear ya. Nah, kemudian ini banyak terjadi nih yang nomor 3. Jika hanya pelanggaran ringan, apakah bisa langsung di PHK? Nah, sebenarnya filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK. Ya, nah kalau pelanggaran ringan, apakah bisa langsung PHK? Ya sebenarnya bisa saja, ya bisa saja. Tetapi
akan menyalahi filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa contoh pelanggaran ringannya? Mungkin terlambat masuk, atau mungkin pulang tidak sesuai dengan jadwal kerja, seperti itu. Tapi itu kan ada mekanismenya. Biasanya pelanggaran-pelanggaran ringan itu disarankan untuk diberikan SP1, SP2, atau SP3 terlebih dahulu. Sebagai apa? Sebagai wadah pembinaan, ya, pembinaan kepada si pekerja supaya dia tahu, oh, yang saya lakukan itu salah, sehingga saya tidak boleh melakukannya lagi. Kalau saya melakukan lagi, saya bisa dapat SP2 atau mungkin bahkan saya bisa di PHK. Jadi kalau saya masih pengen kerja di sini, ya saya tidak akan melakukan seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau PHK memang tidak bisa dihindari, apakah proses PHK sudah sesuai dengan PP 35 2021? Ya. Nah, ini pemberi kerja maupun pekerja wajib tahu dan paham, ya, mengenai PP 35 2021, terutama tentang PHK. Apakah sudah ada pemberitahuan tertulis? Apakah sudah ada bipartit? Apakah sudah ada hal-hal yang cukup jelas yang dilanggar seperti apa? Jadi ada prosedur-prosedur yang memang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum bisa dilakukan PHK. Nah, ini semua mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi atau wawasan bagi kita semua. Saya sih berharap antara supply dan demand, antara pemberi kerja dan pekerja ini bisa menjadi seimbang, ya. Dengan seimbang, setidaknya satu, ketidaksetaraan ketidaksetaraan perlakuan, bukan perlakuannya, ketidaksetaraan aturan lah, ya, ketidaksetaraan intinya gini, pemberi kerja dan pekerja sama-sama punya posisi yang sama dalam menjalankan aktivitasnya, ya. Jangan semena-mena dari pihak pemberi kerja, dan pekerja juga jangan seenaknya juga. Artinya equal. Kalau memang pengen memajukan perusahaan, kemudian pekerja juga dapat penghasilan yang layak, ya sama-sama bekerja sama yang baik, ya, seperti itu. Nah, harapannya juga pemahaman pemberi kerja dan pekerja semakin nyata dan semakin meluas, ya. Kalau cuman berpikir saya besok saya harus kerja tanpa saya perlu memahami aturan ketenagakerjaan, itu sangat disayangkan, ya. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan ketenagakerjaan ini sebenarnya yang terkait dengan hak asasi manusia, ya. Nah, ini harus diperjuangkan. Jangan sampai muncul kesewenang-wenangan. Intinya seperti itu, ya. Semuanya harus sesuai dengan rule of the game-nya, aturan mainnya. Ya, itu saja mungkin yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada diskusi atau pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.